Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua dimanapun berada, kita kembali lagi dalam pembelajaran PKN ya. Alhamdulillah PTS sudah selesai. Sekarang kita masuk bab terakhir di semester 1. Jadi di semester 1 ini kita hanya 3 bab ya. Bab 1, bab 2 udah selesai. Sekarang kita masuk bab 3 lagi. Masih berhubungan dengan undang-undang. Bab 2 kita undang-undang ya. Nah, bab 3 kita undang-undang juga. Tapi berhubungan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Oke, Ustazah akan bahas sedikit demi sedikit dulu ya, karena waktu kita lumayan banyak. Yang pertama itu poin A, memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Jadi kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, bernegara itu berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia. Kalau kita ibaratkan, hukum di Indonesia itu ibarat panglima. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu ada dasar hukumnya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita mesti patuh, kita mesti taat kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, itu dia ya. Kemudian di dalam membuat peraturan perundang-undangan itu ada azas yang mesti kita penuhi. Ada 5 azas yang harus ada di dalam unsur-unsur peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang pertama yaitu harus bersifat tertulis. Nah, apapun itu hukum, peraturan perundang-undangan, pasal-pasal yang bersifat tertulis. Itu unsur yang pertama. Yang kedua, memuat norma hukum dia. Dan yang ketiga, mengikat umum. Umum dalam artian untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh warga Indonesia. Dan yang keempat, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Jadi aturan atau peraturan perundang-undangan itu tidak semua orang bisa membuatnya, dan tidak sembarangan orang yang bisa membuatnya, tetapi adalah pejabat terkait. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan itu. Nah, jadi dalam membuat peraturan perundang-undangan itu ada prosedurnya. Jadi nggak sembarangan. Oh, sudah musyawarah anggota MPR misalnya ya, lahirlah sebuah peraturan. Nggak segampang itu. Tetapi ada prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi itu 5 unsur yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan. Kita masuk poin yang kedua, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu harus ada hierarki atau tingkatannya. Hierarki artinya adalah tingkatan ya. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan itu ada 7. Nah, dilambangkan dengan piramida seperti ini. Mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling terendah. Yang pertama itu adalah Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang mana undang-undang ini merupakan hukum dasar di Indonesia. Hukum dasar ya. Di Indonesia. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Nah, yang berhubungan dengan penetapan suatu aturan, nah itulah yang ditetapkan oleh MPR tersebut. Yang kedua, undang-undang garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, contohnya seperti ini. Jikalau terjadi sesuatu yang mendesak di Indonesia, maka pemerintah, dalam hal ini presiden, berhak membuat sebuah aturan yang bersifat mencegah, yang bersifat mengatasi permasalahan. Nah, jadi yang berwenang itu adalah presiden. Undang-undang
atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jikalau ada kejadian mendesak dan presiden perlu untuk membuat sebuah aturan guna mengatasi solusi dari kejadian yang terjadi. Yang keempat, peraturan pemerintah, dan yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan kabupaten atau kota. Nah, jadi yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dan yang paling rendah itu adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah provinsi ini adalah aturan yang dibuat oleh anggota DPRD tingkat 1 bersama dengan gubernur. Kalau peraturan daerah kabupaten atau kota, aturan yang dibuat oleh DPRD tingkat 2 bersama dengan bupati atau wali kota. Nah, mudah-mudahan antum paham ya dengan apa yang Ustazah jelaskan. Kita bahas sedikit ini aja dulu. Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kita harus taat, harus patuh kepada aturan yang berlaku di Indonesia. Karena apa? Karena negara kita itu adalah negara hukum. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu berlandaskan kepada hukum semuanya. Dalam aturan perundang-undangan tersebut ada 5 unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama, peraturan itu tertulis. Yang kedua, memuat norma hukum. Yang ketiga, mengikat umum. Yang keempat, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Yang kelima, melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, bahwasanya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada 7. Hierarki itu adalah tingkatan ya. Ada 7. Yang pertama ini Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Selanjutnya daerah provinsi, atau yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Paham ya? Sekian dulu penjelasan Ustazah kali ini. Mudah-mudahan antum mengerti, antum paham ya. Dan kalau ada pertanyaan antum boleh tanya kepada Ustazah ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dilindungi oleh Allah, dan antum selalu bersemangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa agar kita bisa kembali bersekolah seperti biasa. Oke nak, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.